Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah online hari ini dengan tema bahasan metode harga pokok proses. Namun untuk pekan ini baru pengantarnya dulu. Ya, selanjutnya definisi metode harga pokok proses itu apa? Yaitu metode pengumpulan dan penghitungan biaya produksi untuk periode tertentu dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah beda dengan yang pesanan kemarin. Kalau pesanan kemarin pembaginya adalah per pesanan, tapi kalau proses ini membaginya adalah selama periode. Jadi tidak potong per potong atau tidak per kelompok-kelompok, tapi langsung digelondongkan selama dalam satu periode yang bersangkutan, misalnya bulanan atau triwulanan atau semesteran seperti itu. Jadi sedikit berbeda dengan yang harga pokok pesanan. Oke, selanjutnya karakteristik dari metode harga pokok proses adalah yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Ya, jadi produknya standar, artinya di dalam satu perusahaan itu produknya itu saja. Ya, jadi tidak ada spesifikasi khusus seperti itu. Misalnya kalau gula pasir ya memang bentuknya seperti itu standar. Jadi tidak ada gula pasir yang dicetak segitiga, gula pasir dicetak lope-lope, tidak seperti itu. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi kalau bulan ini menghasilkan gula pasir ini, ya bulan berikutnya kurang lebih hasilnya sama. Beda kalau di harga pokok pesanan, misalnya mebel, bulan ini produksi kursi jenis A, tapi bulan berikutnya produksinya jenis B, bulan berikutnya lagi berbeda lagi, kan seperti itu. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi ini mulainya bukan dari pesanannya, tidak memperhatikan ini ada pesanan atau tidak, tapi melihat dari rencana produksi perusahaan. Jadi dari atasnya kita ada anggaran untuk produksi berapa, ya udah itu diproduksi. Jadi tidak melihat pesanannya dulu. Kalau harga pokok pesanan kemarin melihat pesanannya. Nah, perbedaannya dengan metode harga pokok pesanan yang pertama dilihat dari cara berproduksi. Kalau metode harga pokok pesanan ini jelas berdasarkan pesanan atau order. Ada pesanan misalnya kalau mebel ada pesanan kursi sofa A. Nah, berarti yang diproduksi A, yang diproduksi sesuai dengan pesanannya. Tapi kalau harga pokok proses, cara berproduksinya adalah massa dan kontinu. Ya, produksinya massa, besar-besaran, maksudnya kalau kita produksinya jenis gula pasir, ya berarti gula pasir terus sampai seterusnya gitu. Kemudian sifat produknya untuk harga pokok pesanan relatif heterogen. Heterogen itu berbeda-beda, banyak macam jenisnya, variasinya banyak sekali. Tapi kalau harga pokok proses relatif homogen. Ya, kalau saya contohkan tadi gula pasir. Ya memang gula pasir bentuknya itu saja. Atau misalnya di sekitar kita ada pabrik batu bata. Nah, kan batu bata bentuknya memang seperti itu tok. Kemudian pabrik tahu. Nah, kan bentuknya memang begitu. Kemudian tujuan produksinya kalau harga pokok pesanan untuk memenuhi pesanan. Tapi harga pokok proses adalah untuk mengisi persediaan atau mengisi stok. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau ada orang mau beli, ya langsung tinggal diambilkan dari stok.
Contohnya kan orang beli batu bata nggak nunggu nyetak dulu, tapi sudah ready. Perhitungan harga pokoknya, kalau harga pokok pesanan, ini adalah menghitungnya per pesanan. Tapi kalau harga pokok proses, per periode. Nah, beda ya. Kemudian harga pokok per unitnya, untuk harga pokok pesanan dihitung dengan total biaya. Jadi misalnya biayanya total 50 juta selama order tersebut berapa. Jadi ngitungnya tadi kan per order. Pesanan A jumlah biayanya totalnya 50 juta, ya udah itu pembaginya adalah jumlah pesanan A tersebut ya. Bukan dari selama itu memproduksi apa, tidak. Tapi kalau harga pokok proses menghitungnya adalah total biaya tadi dibagi dengan jumlah biaya produksinya ya. Jadi jumlah biaya produksi jumlah produksi selama satu periodenya. Jadi total semuanya beda. Kalau ini menghitungnya per order. Jadi tidak boleh digabung antara pesanan A dengan pesanan B. Penggolongan biaya produksinya untuk harga pokok pesanan digolongkan dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan untuk harga pokok proses digolongkan apa tidak? Nah, ini tidak diperlukan penggolongannya. Jadi tidak terlalu difokuskan ke sana. Kemudian untuk pembebanan BOP ini kalau harga pokok pesanan kemarin menggunakan BOP dibebankan ya, menggunakan BOP dibebankan. Namun untuk harga pokok proses ini yang digunakan adalah BOP sesungguhnya. Jadi nanti ketika menghitung berapa biayanya, berapa total biayanya itu bukan pakai tarif seperti yang pesanan kemarin kan pakai tarif berapa persen. Nah, ini yang digunakan, yang dihitung adalah realnya, keseluruhannya ya, sesungguhnya BOP sesungguhnya berapa. Kemudian unsur BOP ini untuk harga pokok pesanan termasuk biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, ini masuk ke dalam BOP. Sedangkan untuk harga pokok proses tidak termasuk biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini kadang-kadang dipisahkan sendiri, tapi kadang-kadang ada yang masih menggolongkan ini ke dalam BOP ya. Jadi bahan penolong ada yang dipisahkan, ada yang disendirikan. Jadi misalnya bahan penolong ini kita lihat di bawahnya bahan penolong. Nah, ini bisa disendirikan atau dibedakan menjadi biaya bahan penolong. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung diikutkan ke dalam biaya tenaga kerja seperti itu. Lah, untuk unsur barang dalam proses ini unsurnya ada 3, PBB, BTKL dan BOP. Sedangkan untuk harga pokok proses dibedakan PBB, bahan penolong, BTK dan BOP. Seperti itu. Berikutnya, manfaat informasi harga pokok produksi meliputi yang pertama untuk menentukan harga jual produk. Jelas kalau nggak ada biaya produksi maka tidak bisa menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jadi untuk melihat realnya itu berapa. Kalau sudah terpantau, mudah untuk menghitung laba ruginya secara periodik. Satu semester ini berapa laba saya, 1 bulan ini laba saya berapa, 1 tahun ini laba saya berapa. Dan untuk menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Produk yang sudah jadi berapa, produk yang masih diproses berapa, gitu.
Komponen dalam laporan harga pokok produksi ini ada 3 komponen. Yang pertama, data produksi atau schedule kuantitas, ya. Komponen yang kedua, pembebanan biaya. Komponen yang ketiga adalah perhitungan biaya. Jadi selalu ada 3 komponen ini nanti. Selalu ada 3 komponen ini dalam membuat laporan harga pokok produksi. Diingat-ingat. Nah, di dalam perhitungan biaya produksinya nanti pasti akan muncul yang namanya unit ekuivalensi. Apa itu unit ekuivalensi? Menilai kembali persediaan akhir unit yang masih dalam proses dalam satuan unit jadi berdasarkan tahap penyelesaiannya. Ini kita sebut dengan unit ekuivalensi. Unit sebagai unit pembagi. Ya, unit pembagi yang setara dengan yang dihasilkan. Nah, logikanya apa yang sudah kita kerjakan, ya, apa yang sudah kita kerjakan itu adalah outputnya berupa produk jadi. Produk jadi ditambah produk yang masih dalam proses, yang dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Jadi produk itu kan ada 2. Di akhir bulan misalnya produk batu bata. Nah, ada produk yang sudah jadi yang masuk ke gudang, ada yang masih baru diaduk, ada yang masih baru dicetak. Nah, ini namanya produk dalam proses. Produk dalam proses akhir dikalikan berapa persen tingkat penyelesaiannya. Misalnya ini harusnya sudah sampai kering. Nah, tapi ini baru diaduk. Oh, berarti baru 25%. Nah, itu diperkirakan seperti itu. Di rumus ini diingat-ingat ya, rumus unit ekuivalensi produk jadi ditambah PDP. Nanti kalau beliau menyebut PDP itu artinya produk dalam proses, bukan pasien dalam pengawasan ya. Produk jadi ditambah PDP akhir dikalikan tingkat penyelesaiannya. Untuk metode harga pokok proses ini terdiri atas yang pertama, tanpa persediaan produk dalam proses. Jadi nggak ada PDP awal. Tidak ada PDP awal yang kita bahas hari ini nanti. Atau yang kedua, dengan memperhitungkan PDP awal. PDP tadi apa? Persediaan produk dalam proses, ya. Produk dalam proses itu PDP. Lah, kalau variasi yang kedua ini dengan memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal ada 2 variasi, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama keluar pertama. Ini nanti yang kita bahas di minggu berikutnya. Yang kita bahas di minggu ini poin 1 dulu ya. Wallace santuy ya. Oke, kita lanjutkan. Variasi yang pertama untuk metode harga pokok proses yaitu harga pokok proses untuk perusahaan yang produksinya dilakukan melalui satu departemen. Jadi hari ini kita bahas satu departemen, contohnya satu departemen dulu. Tapi ada juga karena perusahaan itu tidak selalu sama, ada yang departemennya tidak hanya satu, maksudnya prosesnya tidak sekali jadi. Contohnya untuk membuat batu bata itu ada yang dibedakan menjadi beberapa departemen. Departemen pengadukan atau pencampuran dulu, baru departemen pencetakan, baru departemen penyelesaian. Nah, itu berarti kan terbagi ke dalam beberapa departemen. Nah, itu macamnya seperti itu. Lah, variasi yang ketiga, ketika ada produk yang hilang. Lah, ketika ada produk yang hilang, ini perlakuan biayanya bagaimana? Ini nanti kita bahas di bukan minggu ini, pokoknya minggu berikutnya ya. Variasinya pertama, ketika hilang di awal proses bagaimana? Ketika hilang di akhir proses
bagaimana pengaruhnya terhadap harga pokok. Nanti kita bahas. Karena kita kan mengantarkan dulu ya. Yang pertama, metode harga pokok proses yang produknya itu diolah hanya melalui satu departemen produksi saja. Jadi satu departemen produksi tok, tidak dibeda-bedakan. Contohnya, ya, ini contohnya untuk metode harga pokok produksi yang diolah melalui satu departemen produksi. Misalkan PT Risarimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi, di mana jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Kita perhatikan, untuk yang pertama biaya bahan bakunya adalah 5 juta. Ya, soal ini juga Bu Alia kutip dari bukunya Pak Mulyadi, buku yang jenengan pegang itu halaman 68 sampai seterusnya. Ya, biaya bahan bakunya 5 juta. Biaya bahan penolongnya 7.500.000. Biaya tenaga kerja 11.250. Biaya overhead pabrik 16.125. Jadi ini ketika ditotal jumlahnya 39.875.000. Lah, dari sebanyak biaya 39 juta ini menghasilkan output berupa produk jadi. Produk yang sudah jadi selama sebulan adalah 2000 kg. Dan yang masih belum selesai atau kita sebut dengan PDP, produk dalam proses pada akhir bulan, jumlahnya 500. Jadi kalau dihitung target tadinya berapa? Target inputnya adalah 2500 kan? Nah, jadinya 2500, tapi yang 500 masih diproses. Lah, yang masih diproses dari 500 kilo itu sudah masuk biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolongnya sudah masuk 100%, tapi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan baru 50%, kan belum jadi. BOP-nya baru 30%. Nah, dari data berikut diminta buatlah laporan harga pokok produksi beserta jurnalnya. Jawabannya kita buat dulu. Ada 3 bagian ya, kita ingat tadi dalam pembuatan laporan harga pokok produksi pasti ada 3 bagian. Yang pertama bagian data produksi, informasi produksinya terdiri dari produk dalam proses awalnya tidak ada karena tidak ada informasinya. Produk dalam proses pada bulan ini yang masuk berapa? Kok bisa dapat 2500 dari mana? Logikanya yang sudah jadi adalah 2000 dan yang masih diproses 500. Jadi ketika dilogikakan yang masuk adalah 2500. Ya. Produk yang jadi 2000, produk yang masuk dalam proses akhir tadi masih dalam proses akhir 500. Jadi input dengan output sama. Masuk ke bagian 2, yaitu pembebanan biaya. Pembebanan biaya terdiri dari 4 kolom, yaitu ya ini kolom 4 diperoleh dari terdiri dari 4 kolom ya. Kolom 1 unsur biaya produksi, kolom 2 total biaya, kolom 3 unit ekuivalensi, kolom 4 biaya produksi per unit. Baik, yang pertama unsur biayanya kita lihat dari mana? Dari informasi tadi. Biayanya apa saja? Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan BOP kita masukkan. Ya, biaya bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan BOP. Totalnya sesuai dengan tadi. 5 juta, 7.500.000, 11.250 dan 16.125. Totalnya sama. Informasinya dari mana? Dari sini tadi. Ya. Dari sini tadi. Oke, lanjut. Untuk unit ekuivalensi, rumusnya apa tadi?
Rumusnya unit ekuivalensi adalah produk jadi, ya kita ingat lagi, kembali ke slide tadi. Rumus unit ekuivalensi ini ya. Rumus unit ekuivalensi produk jadi ditambah PDP akhir dikalikan tingkat penyelesaiannya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi, produk jadinya adalah 2000 ditambah 500 kalikan prosentase. Prosentase ini dapat dari soal tadi 100% untuk biaya bahan baku, ketemunya 2500. Bahan penolong unit ekuivalensinya 2000. Produk jadinya 2000 ditambah produk dalam proses akhirnya 500 dikalikan dengan 100%. Ini dari mana? Dari sini tadi. Biaya bahan penolong 100%. Ketemunya 2500. Biaya tenaga kerja produk jadinya masih sama 2000, produk dalam proses akhirnya 500 dikalikan 50%-nya dari mana? Dari sini. Biaya tenaga kerja 50%. Ketemunya 2250 dan BOP-nya 2000 ditambah 500 dikalikan 30% prosentase penyelesaiannya, ketemu 2150. Ini tidak usah dijumlah. Kenapa? Ini adalah unit pembagi. Pembaginya antara siapa? Ini dengan ini. Jadi kalau ini dijumlah nanti beda ketemunya. Ya, kolom 1, 2, 3 sudah masuk ke kolom 4. Kolom 4 diperoleh dari kolom 2. Kolom 2 itu mana? Ini. Dibagi dengan kolom 3. Nah, semuanya. Mulai dari biaya bahan baku diperoleh dari mana? 5 juta. 5 juta dibagi dengan 2500, ketemunya 2000. Artinya untuk bahan bakunya setiap 1 unit biayanya adalah 2000. Begitu pula bahan penolong. Setiap per unitnya bahan penolongnya 3000. Biaya tenaga kerjanya 5000, biaya overhead pabriknya 7500. Sehingga total biaya produksinya setiap 1 unitnya adalah 17.500. Nah, jadi kolom 4 diperoleh dari kolom 2 dibagi kolom 3 ya. Masuk ke bagian 3. Bagian 3 adalah perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini kita lihat, perhitungan biaya pasti memperhitungkan dari output yang diperoleh. Output terdiri dari produk jadi dan persediaan PDP akhir. Jadi diingat-ingat ada 2 macam output, produk jadi dan PDP akhir. Yang pertama dulu, produk jadi adalah jumlahnya tadi berapa? Jumlahnya produk jadi. Lihat data produksi. Produk jadinya tadi berapa? 2000. Masukkan angka 2000 di sini. Dikalikan 17.500 dari mana? Dari seluruh biaya produksinya tadi. Di sini 17.000, maaf ya. 17.500. 17.500 masukkan ke sini, sehingga harga pokok produk jadi nilainya semua untuk yang produknya sudah jadi, ya tinggal ngitung 2000 kilo dikalikan biaya produksi keseluruhannya tadi 17.500, ketemunya 35 juta. Dah, biarkan dulu. Kita ngitung yang PDP akhirnya. PDP akhir karena belum sama prosentasenya, maka kita pisahkan masing-masing biaya. Bahan baku, bahan penolong, BTK dan BOP ini ada warna berbeda karena menyesuaikan dari tabel tadi. Yang pertama, biaya bahan bakunya berapa? Persentasenya 100%, ada di soal tadi. Biaya bahan penolongnya 100%, BTK 50%, BOP-nya 30%. Angka 500 ini dari mana? 500 ini merupakan angka PDP akhir. Nah, atau biar tidak bingung ini saya kasih kilogram. 500 ini maksudnya 500 kilogram ya, 500 kilogram.
Ini 500 kilogram. Ini juga 500 kilogram. Gitu. Ini nilai PDP akhirnya tadi, dan 2000, 3000, 5000 dan 7500 dapat dari mana? Dapat dari sini. 2000, 3000, 5000 dan 7500. Masukkan ke sini sesuai warnanya ya, 2000 hijau, 3000 biru, 5000. Nah, ini kan sebagai rujukan. Sehingga di total ini 1 juta, 1.500.000, 1.250.000 dan 1.125.000. Di total ketemunya 4.875.000. Sehingga nilai keseluruhan, maaf ini 2019 ya. Nilai keseluruhan yang diproduksi adalah, perhitungan biayanya berapa? 39.875.000. Jadi ini nilainya harus sama dengan nilai yang ada di tabel bagian 2. Ya. Yang di sini rujukannya sama dengan di sini. Loh, ngopo dadak di perhitungan ini? Karena ini kan memperhitungkan produknya. Alokasi biayanya beda-beda, tapi nanti jumlah globalnya sama, hanya pemecahannya yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah diperhitungkan laporan biaya produksinya, kita jurnal atau kita catat. Yang pencatatannya meliputi yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Dijurnalkan karena biaya bahan baku, maka masuk BDP. BDP itu apa? Barang dalam proses. BDP BBB atau barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Penjurnalannya masih hampir sama dengan pesanan. Angka 5 juta di mana? Lihat tabel bagian 2 di kolom 2, sama. Tabel bagian 2 kolom 2 ya. Nah, tabel ini, kolom ini, biaya bahan bakunya berapa? 5 juta. Masukkan di jurnal. Jurnal yang kedua, untuk mencatat biaya bahan penolong, BDP biaya bahan penolong, kreditnya persediaan bahan baku, angkanya sama 7.500.000. Dari mana? Dari tabel tadi ya. Di informasi. Berikutnya, untuk mencatat biaya tenaga kerja, BDP BTK pada gaji dan upah, yaitu 11.250, sama tadi, lihat tabel bagian 2 kolom 2. Untuk mencatat BOP, jurnalnya juga sama, hanya berbeda embel-embelnya. BDP atau barang dalam proses BOP pada berbagai rekening yang dikredit. Nah, karena ini kita tidak tahu rekeningnya apa saja, maka digelondongkan seperti ini. Angkanya 16.125. Angkanya sama dari tadi. Selanjutnya, maaf ini nomor 5 dan 6. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi. Lihat produk jadi yang ditransfer ya. Dapat dari mana angkanya ini? Bagian 3 ya. Lihat tabel bagian 3. Yang pertama dulu, persediaan produk jadi 35 juta. Angkanya dari mana? Dari tabel bagian 3. Produk jadi. Angkanya 35 juta ya. Nah, bagian ini 35 juta, sehingga masukkan di sini. Kemudian karena produk jadi ini membawa BBB, BBP, BTK dan BOP, maka semuanya dihitung. Karena produk jadinya jumlahnya tadi berapa? 2000 kilo, 2000 kilo, 2000 kilo, 2000 kilo. Angka 2000, 3000, 5000 dan 7500 dari mana? Dari sini ya. 2000, 3000, maaf,
2000 jalan sendiri ini. 2000, 3000, 5000 dan 7500. Nah, masukkan ke perhitungan ini sehingga ketemu 4, 6, 10 dan 15. Jika ditotal antara debit dengan kredit jumlahnya sama. Angka dari mana tadi? Dari hasil perhitungan biaya produksi per unitnya. Yang keenam, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses. Produk dalam proses bulan tersebut. Angkanya juga sama, lihat tabel bagian 3. Produk dalam prosesnya nilainya berapa? Tabel bagian 3. Ya, produk dalam proses. Totalnya berapa? 4875. 4875. Sama ya. Kemudian ini juga sama, dia membawa unsur biaya bahan baku, bahan penolong, BTK dan BOP. Loh kok ini langsung jadi 1 juta, 1.500.000, 1.250 dan 1.125. Dari mana? Dari sini. Kan sudah ada langsung jadi. Tinggal memasukkan bahan baku, bahan penolong, BTK dan BOP. Angkanya 1 juta, 1.500.000, 1.250, 1.125. Tinggal masukkan ke sini. Sudah dijumlah sinkron antara debit dengan kredit. Nah, untuk selanjutnya ini adalah latihan soal. Lah, karena kita tidak diperbolehkan memberikan tugas ya. Jadi ini silakan dibuat belajar sendiri. Sifatnya adalah tidak memaksa. Nah, buat bahan pengayaan jenengan ya. Jadi tidak harus dikumpulkan. Lah, ini saya terangkan sedikit. Untuk produk dalam proses awal kan tidak ada. Produk yang masuk dalam proses bulan ini 30.000. Yang keluar berapa? Yang sudah jadi 25.000, yang masih diproses 5.000. Tingkat penyelesaiannya BBB 100%. BBP atau biaya bahan penolongnya juga 100%. 100%. Biaya konversinya 60%. Biaya konversi ini maksudnya adalah BTK dan BOP. Artinya masing-masing. Jadi dijadikan panjang, biaya tenaga kerjanya 60%, BOP-nya 60%. Nah, itu kalimat lainnya jadi BK, biaya konversi. Gitu. Adapun bahan bakunya Adapun biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku Rp15 juta, biaya bahan penolongnya 4 juta, biaya tenaga kerjanya 5 juta, dan biaya overhead pabriknya 8.500.000. Nah, dari sini silakan jenengan coba buat belajar laporan harga pokok produksi, kemudian jurnalnya seperti contohnya. Jadi ini untuk pengayaannya jenengan seperti itu ya. Sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk dibuat bahan diskusi. Monggo saya persilahkan. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Untuk mengakhiri dari presentasinya Bu Alia ini, kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.